Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 semester genap dengan kompetensi dasar menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Bahasa karya tulis ilmiah, syarat keabsahan 1. Baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. 2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. 3. Kuantitatif. Keterangan dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan, karena sifat ilmu itu objektif. 6. Ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata seperlunya yang tidak berlebihan tetapi isinya benar. 6. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam paragraf. Aspek kebahasaan dalam karya ilmiah. 1. Diksi. 2. Kalimat. 3. Paragraf. 4. Ejaan. 1. Diksi. Pemilihan kata. Kata dalam karya ilmiah harus bermakna denotasi. Denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan makna sesuai dengan makna kamus atau biasa disebut makna lugas. Makna konotasi adalah makna kata yang mengalami pergeseran makna. Contoh, kata panas. Udara siang ini cukup panas. Makna denotasi, makna sebenarnya adalah suhu. Hatinya sangat panas mengetahui anak laki-lakinya dimarahi warga. Makna konotasi atau makna kiasan yang artinya emosi atau marah. 2. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berwujud lisan atau tulis yang memiliki pikiran dan gagasan yang utuh. Kalimat dalam ragam resmi harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat efektif adalah sebuah kalimat tersusun sesuai dengan kaidah yang tepat, baik unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya seperti subjek, predikat, serta tentang pemilihan diksi yang tepat. Di bawah ini adalah beberapa contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Kalimat efektif. Motor yang diparkir yang di ujung itu milikku. Kalimat tidak efektif. Motor yang diparkir di ujung itu milikku. Kalimat efektif. Hanya ini saja yang bisa kuberikan. Kalimat tidak efektif. Hanya ini yang bisa kuberikan. Kalimat efektif. Buku itu telah dibaca oleh Papa. Kalimat tidak efektif. Buku itu telah Papa baca. Kalimat efektif. Kesehatannya telah pulih kembali. Kalimat tidak efektif. Kesehatannya telah pulih. Kalimat efektif.
3. Paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat dalam paragraf harus disusun secara runtut dan sistematis. Dalam paragraf terdapat kalimat utama atau kalimat inti atau ide pokok, dan kalimat penjelas atau kalimat menjelaskan rincian tentang ide pokok tersebut. Letak kalimat utama atau ide pokok paragraf. 1. Kalimat utama berada di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Pola paragraf deduktif. Kalimat 1 merupakan ide pokok atau inti paragraf. Kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif atau kalimat utama di awal paragraf. 1. Buah apel di pasar sangat enak. 2. Hal tersebut dikarenakan setelah proses pemetikan dari kebun kota, buah langsung dikirim untuk dibersihkan. 3. Rasa enak tersebut didominasi oleh rasa manis, segar berair, dan sedikit masam, yang justru membuat benar-benar enak. Kalimat utama di awal paragraf terdapat di kalimat 1. Buah apel di pasar kaget sangat enak. Ide pokok atau inti paragraf dalam kalimat utama di atas adalah buah apel di pasar enak. 2. Kalimat utama berada di akhir kalimat atau paragraf induktif. Pola paragraf induktif. Kalimat 1, 2, dan 3 merupakan kalimat penjelas. Kalimat 4 merupakan ide pokok atau inti paragraf atau simpulan. Contoh paragraf induktif atau kalimat utama di akhir paragraf. 1. Apel bisa membusuk karena didiamkan di suhu ruang selama beberapa hari. 2. Selain itu, karena hama seperti ulat yang berada di dalamnya. 3. Menjaga apel supaya tetap segar sangat dibutuhkan, misalnya memasukkan ke dalam kulkas. 4. Itulah sebab apel membusuk dan cara mengatasinya. Kalimat utama di akhir paragraf terdapat di kalimat 4. Itulah sebab apel membusuk dan cara mengatasinya. Ide pokok atau inti paragraf dalam kalimat utama tersebut adalah cara mengatasi apel yang busuk. Ciri kalimat utama berada di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata hubung jadi, demikian, ternyata, oleh sebab itu, oleh karena itu, itulah, akhirnya, maka, sehingga. Contoh paragraf deduktif induktif atau kalimat utama di awal dan di akhir paragraf biasa disebut paragraf campuran. 1. Rusaknya kebun apel diperkirakan akan terus berlanjut hingga 1 bulan ke depan. 2. Hal itu dilatar belakangi maraknya pemakaian pupuk kimia dengan komposisi asal-asalan. 3. Untuk memperbaiki tanah perlu sumbangsih warga sekitar dan waktu yang lama. 4. Maka dari itu, menjaga lahan apel merupakan kewajiban semuanya. Kalimat utama di awal paragraf terdapat di kalimat 1. Rusaknya kebun apel diperkirakan akan terus berlanjut hingga 1 bulan ke depan. Ide pokok paragraf pertama terdapat di kalimat utama adalah diperkirakan kebun mengalami kerusakan sampai bulan depan. Kalimat utama berada di akhir paragraf terdapat pada kalimat 4. Maka dari itu, menjaga lahan apel merupakan kewajiban semuanya. Ide pokok atau inti paragraf di akhir paragraf adalah kewajiban kita semua menjaga lahan apel. 4. Ejaan. Ejaan adalah ejaan yang telah disempurnakan
atau ejaan bahasa Indonesia yang telah dibakukan atau diresmikan penulisan yang tepat. Contoh: A. Penulisan di sebagai awalan. Dilakukan penulisannya harus disambung. B. Penulisan di sebagai kata depan. Penulisan di sebagai kata depan, penulisannya harus dipisahkan. Contoh: di atas dan ke sini. C. Pembentukan kata. Imbuhan me bila dilekati kata dasar KPTS akan luluh. Contoh: kata dasar konsumsi, potong, tanam, sapu, menjadi, mengonsumsi, memotong, menanam, menyapu. D. Penulisan kata hubung intrakalimat atau dalam kalimat. Penulisan yang benar sesuai tanda koma. Contoh: titik titik koma tetapi, titik titik sehingga, titik titik koma sedangkan, titik titik karena, titik titik koma melainkan, titik titik sebab, titik titik koma seperti, titik titik walaupun. E. Penggunaan tanda koma pada kata hubung. Contoh yang benar penulisannya jadi koma titik titik, akan tetapi koma titik titik, namun koma titik titik, selanjutnya koma titik titik, selain itu koma titik titik, kemudian koma titik titik. F. Penulisan gabungan kata. Contoh: tanggung jawab, tulisannya salah, harus dipisahkan tanggung jawab. Sama rata, salah, penulisannya harus dipisahkan sama rata. Penulisan bertanggung jawab, penulisan yang tepat harus dipisahkan. Penulisan ditanda tangani itu harus disambung karena menggunakan imbuhan di dan ih. Bertanda tangan harus dipisahkan penulisannya. G. Kata baku. Contoh kata baku yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Analisis, persen, hipotesis, pikir, metode. Kata baku yang sesuai ejaan yang disempurnakan: aktif, aktivitas, sistem, hakikat, asas, manajemen, koordinasi, kualitas, jadwal, zaman. Penghematan kata. Contoh kesalahan kata yang mubazir adalah merupakan, seharusnya, memilih salah satu, adalah atau merupakan. Sejak dari, seharusnya memilih salah satu, sejak atau dari. Demi untuk, seharusnya memilih salah satu, demi atau untuk. Agar supaya, seharusnya memilih salah satu, menggunakan kata agar atau supaya. Seperti misalnya, seharusnya memilih salah satu, menggunakan kata seperti atau misal. Tujuan daripada penelitian, seharusnya tujuan penelitian. I. Penggunaan kata berpasangan. Contoh: penggunaan kata berpasangan yang tepat, baik titik titik maupun titik titik. Bukan titik titik melainkan titik titik. Tidak titik titik tetapi titik titik. Antara titik titik dan titik titik. Demikianlah materi tentang menganalisis kaidah kebahasaan karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.